Halo, selamat datang kembali di channel Admin Y. Kali ini kita akan membahas tentang Man of Steel atau Superman. Superman pertama kali muncul dalam Action Comics 1 pada bulan Juni 1938. Diciptakan oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster. Kehadirannya menandai kelahiran genre superhero modern. Asal-usulnya sejak awal ditulis sebagai kisah science fiksi dengan nada mitologis. Seorang bayi dari planet yang binasa dikirim ke bumi, lalu tumbuh menjadi pelindung umat manusia. Kerangka ini sejak awal telah memuat elemen tragedi, pengorbanan, dan harapan, sehingga menjadikan Superman bukan hanya sekedar karakter cerita, melainkan mitos modern yang bertahan lintas dekade. Dalam versi komik awal era Golden Age, planet asal Superman disebut Krypton, sebuah dunia yang berada jauh di galaksi lain. Planet itu digambarkan memiliki gravitasi lebih kuat dan atmosfer yang lebih padat dibanding bumi, sehingga penghuninya mengembangkan tubuh yang lebih kuat secara alami. Namun Krypton dirundung bencana besar. Inti planetnya tidak stabil dan kehancurannya sudah tidak terelakkan. Hal ini menciptakan latar tragedi, sebuah peradaban maju dengan teknologi dan ilmu pengetahuan tinggi, namun runtuh karena bencana kosmik yang tak bisa dihindari. Karakter penting dalam asal-usul ini adalah ayah kandung Superman, seorang ilmuwan bernama Jor-El. Dalam komik awal, Jor-El adalah satu-satunya yang memperingatkan Dewan Krypton tentang bahaya besar yang akan menimpa planet tersebut. Meskipun dia mengemukakan bukti dan argumen ilmiah, peringatan itu diabaikan karena kesombongan dan keangkuhan kaum elit Krypton. Jor-El hanya memiliki sedikit waktu untuk menyelamatkan sesuatu yang paling berharga bagi dirinya, putranya yang masih bayi. Ibu kandung Superman dalam versi komik disebut Lara Lorvan. Bersama Jor-El, Lara menanggung beban berat untuk menyelamatkan anak mereka. Mereka sadar tidak akan bisa menyelamatkan diri sendiri karena keterbatasan teknologi dan waktu, sehingga mereka mengalihkan seluruh harapan mereka pada sebuah roket kecil yang dirancang untuk membawa bayi mereka ke dunia lain yang aman. Momen perpisahan ini digambarkan dalam berbagai versi komik sebagai titik emosional yang mendalam, sebuah pengorbanan orang tua demi kelangsungan hidup anak. Roket yang dibuat Jor-El diluncurkan sesaat sebelum Krypton meledak. Bayi yang bernama asli Kal-El itu meluncur melewati kehampaan kosmos dan akhirnya jatuh ke bumi. Dalam banyak versi komik, roket itu jatuh di pedesaan Amerika, sering digambarkan di daerah Kansas. Tempat pendaratan ini menekankan kontras antara asal-usul kosmik yang luar biasa dengan kehidupan sederhana di bumi pedesaan. Kontras ini menjadi pondasi penting yang terus membentuk identitas Superman. Bayi Kal-El ditemukan oleh pasangan suami istri berjiwa baik hati, Jonathan dan Martha Kent. Pasangan Kent tidak memiliki anak kandung dan menganggap bayi itu sebagai hadiah takdir. Mereka memberi nama manusia kepada bayi itu, Clark Kent. Dalam pengasuhan mereka, Clark dibesarkan dengan nilai-nilai moral yang sederhana namun kuat, kejujuran, tanggung jawab, belas kasih, dan kerja keras. Ajaran moral inilah yang kelak menjadi dasar etika Superman ketika dia dewasa. Seiring bertambahnya usia, Clark mulai menyadari bahwa dirinya berbeda dari anak-anak lain. Kekuatan fisiknya jauh melampaui manusia biasa. Dia mampu mengangkat benda berat, berlari dengan kecepatan luar biasa, bahkan kebal terhadap banyak bentuk cedera. Dalam era Golden Age, kekuatan awalnya masih terbatas. Misalnya hanya bisa melompat setinggi gedung, alih-alih benar-benar terbang. Namun, kemampuan ini terus berkembang seiring waktu di era Silver Age dan seterusnya. Dalam masa remajanya, Clark sering digambarkan berjuang menyeimbangkan kekuatannya dengan kehidupan normal. Di Smallville, dia tumbuh sebagai remaja yang harus merahasiakan identitasnya. Dalam banyak versi komik Silver Age, Clark juga pernah beraksi sebagai Superboy.
menggunakan kekuatannya untuk menolong masyarakat di sekitarnya. Pengalaman masa remaja ini memberinya pelajaran awal tentang apa artinya menjadi pahlawan, jauh sebelum dia dikenal sebagai Superman di Metropolis. Pasangan Kent berperan sangat besar dalam pembentukan karakter Clark. Mereka bukan hanya orang tua angkat, tetapi juga guru moral yang selalu menekankan bahwa kekuatan besar harus digunakan dengan bijaksana. Ajaran mereka sederhana, namun dampaknya abadi. Clark belajar bahwa dengan semua kemampuan luar biasa yang dia miliki, dia tetap harus rendah hati, menolong tanpa pamrih, dan menjaga rahasia agar tidak menimbulkan ketakutan di masyarakat. Ketika beranjak dewasa, Clark pindah ke kota besar Metropolis. Disinilah dia mulai menggunakan identitas Superman secara penuh, mengenakan kostum khas dengan lambang S di dadanya. Dalam komik, lambang itu awalnya hanya sekedar simbol dari kata Superman. Namun dalam versi selanjutnya, diinterpretasikan sebagai lambang keluarga L di Krypton, yang berarti harapan. Kostum ini dirancang untuk membedakan identitas dari Clark Kent, sekaligus menjadi simbol yang mudah dikenali oleh masyarakat. Identitas ganda menjadi salah satu aspek paling menarik dalam asal-usul Superman. Clark Kent, si jurnalis canggung dari Daily Planet, berfungsi sebagai topeng yang dia gunakan untuk menyembunyikan dirinya dari dunia. Sementara itu, Superman adalah perwujudan sejati dari kekuatannya dan misi moralnya. Kontras ini menciptakan dinamika unik. Pahlawan terkuat di dunia justru menyamar sebagai orang biasa untuk bisa dekat dengan masyarakat. Dalam Daily Planet, Clark bertemu dengan karakter-karakter pendukung penting, seperti Lois Lane, seorang jurnalis pemberani. Lois sejak awal berperan sebagai teman sekaligus penguji moral bagi Superman, sering menjadi orang pertama yang menyoroti tanggung jawab dan dampak dari tindakannya. Hubungan ini menambah kedalaman cerita asal-usul Superman, karena dia tidak hanya sekedar pahlawan super, melainkan juga individu yang terhubung secara emosional dengan orang-orang di sekitarnya. Musuh-musuh Superman pun berakar dari tema asal-usulnya. Salah satunya adalah Lex Luthor, yang dalam komik digambarkan sebagai manusia biasa dengan kecerdasan dan ambisi besar. Luthor membenci Superman, bukan hanya karena iri, tetapi juga karena dia melihat keberadaan Superman sebagai ancaman bagi kemandirian umat manusia. Konflik ini menunjukkan bahwa asal-usul Superman bukan hanya tentang kekuatan luar biasa, tetapi juga tentang bagaimana dunia merespons kehadirannya. Kryptonite adalah unsur penting lain dalam mitologi asal-usul Superman. Benda ini berasal dari sisa-sisa Krypton yang meledak, jatuh ke bumi sebagai meteorit hijau bercahaya. Radiasinya berbahaya bagi Superman karena sel-selnya bereaksi terhadap energi Krypton yang hancur. Kehadiran Kryptonite dalam cerita menjadi pengingat abadi bahwa asal-usulnya tidak pernah bisa sepenuhnya dia tinggalkan. Masa lalu Krypton selalu mengintai dan bisa melemahkannya kapan saja. Dalam Silver Age, komik memperkenalkan berbagai varian Kryptonite, masing-masing dengan efek yang berbeda. Ada Kryptonite merah yang menimbulkan perubahan kepribadian, Kryptonite emas yang menghilangkan kekuatan secara permanen, dan banyak jenis lainnya. Elemen ini tidak hanya memperluas narasi, tetapi juga menegaskan bahwa asal-usul Superman selalu terkait erat dengan planet Krypton, bahkan setelah dia dewasa dan tinggal jauh dari sana. Kehadiran zona Phantom, sebuah dimensi penjara yang digunakan oleh para ilmuwan Krypton, juga menambah lapisan pada asal-usul Superman. Para penjahat Krypton yang dibuang ke zona Phantom seperti General Zod sesekali muncul kembali untuk menantang Superman. Kehadiran mereka menghubungkan Superman langsung dengan masa lalu bangsanya, sekaligus menguji loyalitasnya.
apakah dia lebih setia pada Krypton atau pada bumi. Kandor, kota miniatur Krypton yang dikecilkan oleh Brainiac, menjadi simbol lain dari asal-usul Superman. Kota ini berisi sisa-sisa budaya Krypton yang masih hidup, memberi Superman kesempatan untuk berhubungan dengan akar warisannya. Namun, Kandor juga menghadirkan dilema, apakah dia seharusnya menjadi pelindung bumi atau pemimpin bagi bangsanya yang tersisa. Pertanyaan ini menegaskan bahwa asal-usul Superman selalu diliputi oleh konflik identitas. Fortress of Solitude adalah markas rahasia Superman yang muncul di banyak versi komik. Tempat ini berfungsi sebagai museum Krypton, laboratorium riset, sekaligus ruang meditasi. Di dalamnya tersimpan artefak, kristal pengetahuan, dan rekaman tentang Jor-El serta Lara. Fortress memperlihatkan bahwa Superman tidak benar-benar memutuskan diri dari asal-usulnya. Dia merawat ingatan Krypton sambil tetap menjalani hidup sebagai pelindung bumi. Setelah krisis on Infinite Earths pada tahun 1985-1986, DC Comics merombak ulang banyak latar belakang karakter, termasuk Superman. John Byrne melalui miniseri The Man of Steel merevisi asal-usul Superman. Dalam versi ini, Krypton digambarkan sebagai peradaban dingin dan terasing, bukan lagi dunia yang penuh emosi. Jor-El dan Lara adalah ilmuwan yang lebih logis daripada emosional. Hal ini mempertegas bahwa rasa kemanusiaan Superman tidak diwarisi dari Krypton, melainkan ditanamkan oleh keluarga Kent di bumi. Revisi pasca krisis juga menghapus karir Superboy di masa remaja Clark. Dalam versi ini, Clark baru benar-benar beraksi setelah dewasa dan pindah ke Metropolis. Hal ini membuat perkembangan Superman lebih realistis. Dia membutuhkan waktu untuk memahami kekuatannya, membentuk identitasnya, dan memutuskan peran apa yang ingin dia jalani. Dengan begitu, asal-usulnya terasa lebih sebagai proses pertumbuhan ketimbang garis lurus yang sudah ditentukan. Perubahan lain yang ditekankan Byrne adalah bahwa Jonathan dan Martha Kent tetap hidup hingga Clark dewasa. Kehadiran mereka dalam cerita membuat Superman selalu memiliki tempat pulang, sumber nasihat, dan hubungan emosional yang kuat. Kehidupan keluarga Kent menjadi pengingat abadi bahwa di balik semua kekuatannya, Clark tetaplah seorang anak dari pedesaan yang dibesarkan dengan nilai-nilai sederhana. Dalam komik modern, identitas Kryptonian Superman semakin ditekankan dengan simbol S yang diartikan sebagai lambang keluarga L. Artinya adalah harapan, sebuah interpretasi yang memperdalam makna asal-usulnya. Dia bukan hanya sekedar pahlawan yang kebetulan kuat, tetapi juga penerus dari sebuah warisan yang memiliki makna filosofis dan budaya. Simbol ini menyatukan identitas Kal-El dan Clark Kent dalam satu lambang. Kisah asal-usul Superman juga sering diceritakan ulang melalui seri seperti Birthright tahun 2003, karya Mark Waid. Dalam versi ini, Clark digambarkan melakukan perjalanan keliling dunia sebelum menjadi Superman. Dia belajar tentang keadilan, penderitaan, dan harapan manusia dari berbagai belahan dunia. Dengan cara ini, asal-usul Superman diperkaya. Dia bukan hanya anak Krypton dan putra Kansas, tetapi juga warga dunia yang memahami penderitaan universal. Birthright juga menampilkan Krypton dengan lebih detail, lengkap dengan bahasa, simbol, dan budaya yang khas. Hal ini memberi kedalaman lebih pada identitas Kal-El, membuatnya tidak sekedar anak planet lain, tetapi pewaris sebuah peradaban yang kompleks. Dengan begitu, konflik identitas Superman terasa lebih nyata. Dia bukan hanya harus memilih antara dua dunia, tetapi juga merangkul keduanya. Dalam Secret Origins tahun 2009 karya Geoff Johns, elemen-elemen klasik asal-usul Superman digabungkan kembali.
Clark, remaja yang digambarkan berinteraksi dengan teman-temannya di Smallville, bereksperimen dengan kekuatan, dan membangun hubungan dengan Lois Lane di Metropolis. Versi ini mencoba mengharmonisasikan semua interpretasi sebelumnya, sambil tetap menekankan inti cerita, bayi Krypton yang dibesarkan di bumi dan tumbuh menjadi simbol harapan. The New 52 tahun 2011 menghadirkan versi Superman yang lebih muda, lebih keras kepala, dan lebih dekat dengan masyarakat kelas pekerja. Dalam cerita ini, dia awalnya mengenakan kaos sederhana dan celana jeans saat beraksi. Meski terlihat berbeda, inti asal-usul tetap sama. Pelarian dari Krypton, adopsi oleh keluarga Ken, dan pilihan untuk melindungi umat manusia. Variasi ini menunjukkan bagaimana DC berulang kali menyesuaikan asal-usul Superman dengan konteks zaman. DC Rebirth tahun 2016 kemudian mencoba mengembalikan kontinuitas klasik Superman sambil mempertahankan beberapa elemen modern. Dalam era ini, asal-usul Superman kembali stabil. Dia lahir di Krypton, dibesarkan oleh keluarga Ken, dan menjadi pahlawan Metropolis. Penekanan utamanya adalah pada nilai-nilai keluarga dan harapan, sehingga Superman tetap menjadi figur yang relevan bagi pembaca lintas generasi. Salah satu kekuatan cerita asal-usul Superman adalah kelenturannya. Versi-versi berbeda bisa menambahkan detail baru atau menghapus elemen tertentu, namun inti kisahnya tidak pernah berubah. Selalu ada 4 titik penting: Krypton yang hancur, roket yang menyelamatkan bayi, pasangan Ken yang membesarkan dengan cinta, dan keputusan Clark untuk menggunakan kekuatannya demi kebaikan. Inti inilah yang membuat mitos Superman selalu konsisten meski diceritakan ulang berkali-kali. Asal-usul Superman juga mengandung tema besar tentang migrasi dan identitas. Dia adalah seorang pengungsi dari dunia yang hancur, yang berusaha beradaptasi di lingkungan baru. Dalam proses itu, dia tidak hanya berasimilasi, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi dunia barunya. Tema ini resonan dengan pengalaman banyak orang di dunia nyata, sehingga membuat Superman lebih dari sekedar karakter fiksi. Di sisi lain, asal-usul Superman juga berbicara tentang warisan. Dia selalu membawa nama Krypton, meskipun dia lebih memilih untuk menjalani kehidupannya sebagai manusia di bumi. Warisan ini hadir dalam bentuk kekuatan, simbol, bahasa, bahkan musuh-musuh dari Krypton. Namun, dia tidak terikat oleh masa lalunya. Dia bebas menentukan siapa dirinya sebenarnya. Inilah yang membuat kisah asal-usulnya begitu universal. Kita semua mewarisi sesuatu, tapi kita pula yang menentukan jalan hidup kita. Kehadiran Fortress of Solitude sebagai ruang refleksi memperkuat makna warisan ini. Superman menyimpan artefak Krypton, mendengar rekaman orang tuanya, dan belajar tentang planet asalnya. Namun, dia tidak pernah membiarkan masa lalu itu mendefinisikan seluruh dirinya. Fortress menjadi simbol bahwa dia menghormati akar Krypton, tetapi memilih untuk hidup sepenuhnya di bumi sebagai Clark Kent. Dari sisi etika, asal-usul Superman adalah kisah tentang penggunaan kekuatan. Dia bisa saja menjadi penguasa atau tiran, tetapi memilih untuk menjadi pelindung. Keputusan ini tidak dipaksakan oleh siapapun, melainkan lahir dari didikan orang tuanya di Kansas. Dengan demikian, asal-usul Superman bukan hanya soal bagaimana dia mendapatkan kekuatannya, tetapi bagaimana dia memilih untuk menggunakannya. Superman juga digambarkan sebagai simbol aspirasi manusia. Asal-usulnya menekankan bahwa meskipun dia bukan manusia, dia memilih untuk menjadi lebih manusiawi daripada siapapun. Dia mencontohkan bahwa identitas bukanlah soal darah atau asal,
melainkan soal nilai yang dipilih dan diperjuangkan. Inilah alasan mengapa asal-usul Superman tetap relevan hingga kini. Dia mencerminkan harapan bahwa kita semua bisa menjadi lebih baik dari diri kita sendiri. Dengan demikian, asal-usul Superman dalam komik adalah narasi yang kompleks, kaya, dan terus berevolusi. Dari Krypton yang hancur hingga kehidupan sederhana di Kansas. Dari roket kecil hingga Fortress of Solitude. Dari bayi bernama Kal-El hingga pahlawan bernama Superman. Seluruh rangkaian ini membentuk kisah abadi tentang kehilangan, cinta, harapan, dan tanggung jawab. Tanpa perlu unsur film, versi komik telah membangun pondasi mitos yang begitu kuat sehingga Superman tetap berdiri sebagai salah satu ikon paling penting dalam sejarah budaya populer. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang Superman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa request pembahasan dan support admin Y melalui Saweria. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.